Dalam video ini, saya ingin membahas bagaimana kita perlu mengawal harmoni beragama dan kenapa perdamaian agama itu harus diwujudkan. Dalam video yang penting ini, saya ingin mempromosikan kerukunan antar agama, antar umat beragama, dan pentingnya hidup berdampingan secara damai di masyarakat kita. Dan itu penting untuk meningkatkan kedamaian, karena dengan adanya ketegangan-tegangan konflik antar kelompok yang berbeda yang masih sering terjadi. Bahkan Natal yang baru saja lewat, kita masih melihat adanya usaha-usaha untuk melarang ibadah, dan ada usaha-usahanya juga untuk melarang bukan hanya ibadah di gereja, tapi juga di rumah. Bahkan persoalan pendirian rumah ibadah masih menjadi persoalan di negeri ini. Karena itu, menurut saya sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman, toleransi, dan rasa hormat terhadap keyakinan satu sama lain. Mari bergabunglah dengan saya untuk membahas alasan mengapa perdamaian agama-agama itu harus dicapai dan bagaimana kita dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis untuk semua. Dan bergabunglah dengan saya juga untuk mengeksplorasi bagaimana kita dapat menumbuhkan kerukunan antar umat beragama, baik itu dengan pemerintah, kerukunan antar umat beragama, agama dengan agama, dan kerukunan internal agama tertentu. Jadi dalam satu agama dengan banyak denominasi, misalnya di dalam sebuah gereja atau di dalam gereja, perlu ada kerukunan dalam gereja antar denominasi tersebut. Demikian juga dalam agama-agama yang juga banyak beragam itu. Saat ini kita perlu mengusahakan kerukunan antar agama yang berbeda dan mencapai perdamaian. Usaha menguatkan kerukunan beragama dan moderasi beragama menurut saya bukan hanya perlu dipromosikan oleh pemerintah, tetapi juga semua elemen bangsa. Mengapa itu perlu? Indonesia tersohor dengan kerukunan beragamanya. Negeri ini terkenal dengan toleransinya. Tetapi menjelang runtuhnya Orde Baru, demikian juga pada era reformasi awal, konflik-konflik antar umat beragama meletus di berbagai tempat dan bahkan menimbulkan kerugian yang bukan hanya kerugian harta benda, tetapi juga tidak sedikit nyawa yang melayang. Karena itu, usaha menguatkan kerukunan beragama, perdamaian agama-agama menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita di Indonesia dengan agama yang beragam ini. Kerukunan beragama, baik kerukunan agama-agama dengan pemerintah, antar umat beragama, serta kerukunan interagama, merupakan perjuangan agama-agama. Sejatinya agama-agama itu adalah misinya untuk perdamaian. Perdamaian dengan Sang Pencipta, perdamaian dengan sesamanya. Agama-agama itu membawa misi perdamaian untuk semua, untuk hidup bersama di dunia milik Tuhan yang satu ini. Karena itu konflik agama yang sesungguhnya itu bukan realitas agama itu sendiri, bukan berasal dari diri agama itu, tapi lebih kepada persoalan agama kerap dijadikan instrumen konflik. Umat beragama mungkin juga mesti menyadari agama bisa dijadikan instrumen konflik untuk kepentingan ekonomi dan agama. Agama yang didasari oleh iman itu memang tidak perlu pembuktian. Tetapi klaim-klaim agama yang absolut, yang memang pengalaman hidup daripada orang yang beriman itu, kemudian merumuskan pengalaman imannya, itu seringkali menghadirkan klaim absolut. Padahal klaim-klaim absolut itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Apalagi ketika kita mengakui bahwa pengalaman agama itu adalah subjektif, tidak bisa dipaksakan kepada semua. Dan kemudian juga ketika kita tahu bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi, bukan ditransfer, maka klaim-klaim absolut sebenarnya tidak perlu dipaksakan kepada yang lain. Keyakinan individu atau umat beragama bahwa agama yang paling benar, ya sah-sah saja.
Tapi kan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa agama daripada individu atau agama tertentu itu adalah agama yang lebih baik, lebih benar dari yang lain. Kan tidak ada. Saya juga sudah membahas dalam video saya terkait bagaimana menentukan agama yang lebih baik atau lebih benar. Bahwa tidak ada landasannya karena iman. Dan memang ketika merumuskan iman itu kita perlu kemampuan logika, kemampuan bernalar. Dan sekali lagi itu juga tidak bisa diabsolutkan karena ilmu pengetahuan itu tidak ada yang absolut. Jadi rumusan imannya tidak absolut. Imannya itu absolut relatif, yaitu subjektif dari agama itu. Jadi menurut saya debat-debat agama yang meminggirkan agama itu tidak perlu. Karena debat agama itu mengandaikan bahwa agama yang berbeda itu salah. Ya. Kenapa kita harus mengatakan salah dan benar? Padahal hakim itu nanti adalah Tuhan sendiri. Jadi yang menjadi hakim itu bukan tokoh agama, bukan kita. Tahu saya agama-agama itu hanya punya ya bisa dikatakan mendapatkan otoritas dari yang ilahi itu untuk mewartakan. Tetapi kalau dikatakan dia mendapatkan otoritas dari yang ilahi, itu kan sesuatu yang dia imani, pengalaman subjektif. Dan ketika dia mewartakannya, harusnya dia bukan menjadi hakim. Dia hanya mewartakan apa yang dia paham. Jadi ini yang menurut saya perlu dipahami ya, supaya jangan sampai kita saling memaksakan. Nah kalau kita kemudian melakukan hal seperti ini, ya saya banyak melihat gerakan-gerakan yang mencoba melihat secara lebih lebih jujur begitu. Saya mengunjungi tempat-tempat di mana orang-orang yang beragama, berkepercayaan itu bisa dikenal dengan baik. Pengalaman saya ketika saya mengunjungi desa Sinar Bersih di daerah pemeluk agama Sunda Wiwitan, gambaran saya sebelumnya memang berbeda, yaitu ya menggambarkan seperti banyak orang yang beragama meminggirkan kepercayaan. Tetapi ketika saya bergaul dan mendengarkan mereka di sana bersama tokoh agamanya, tokoh kepercayaannya, ternyata ya sama semuanya. Mereka punya nilai-nilai inklusif yang baik. Mereka mencari keadilan dan kebenaran. Dan sangat toleran. Maka kemudian dari hal itu saya melihat, mengapa kita harus saling memaksakan? Mengapa kita harus saling mencurigai? Kecurigaan bahwa orang akan pindah agama, memeluk agama yang lain, itu yang kemudian menimbulkan persaingan marketing agama. Itu sesuatu yang tidak perlu terjadi. Agama itu kan bukan jualan. Agama itu adalah membawa orang untuk mengenal Yang Maha Kuasa, bukan jualan. Karena itu menurut saya harusnya kita hati-hati. Jadi mari kita mengusahakan hubungan harmonis antar agama. Dan itu merupakan kunci yang penting bagi Indonesia yang beragam untuk menggunakan seluruh kekuatannya membangun Indonesia. Saya percaya negeri ini membutuhkan kerjasama semua umat beragama untuk menghadirkan Indonesia yang kuat. Indonesia emas. Dan itu hanya terjadi jika agama-agama itu berkomitmen bersama, membangun kehidupan bersama, dengan nilai-nilai bersama, untuk kebaikan bersama.